Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Asa Salihah Rahmaningrum. Saya merupakan salah satu anggota dari tim KKN tematik ke tahun 2020 yang berasal dari Fakultas Psikologi UGM. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai dampak psikologis pada bencana dan juga bagaimana penanganannya. Kita mulai dari pengertian apa itu bencana. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam, faktor non-alam, maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Nah, dari pengertian ini kita bisa melihat bahwa dampak bencana itu memang sangat dekat dengan kita, dan dampak bencana ini selalu melibatkan manusia. Lalu, mengapa bencana selalu melibatkan manusia? Ketika terjadi bencana, manusia akan langsung merasakan dampaknya, dan manusia dapat merasakan efek negatif dari bencana tersebut yang berpengaruh pada seluruh aspek kehidupan manusia, di mana kita tinggal. Semisal terjadi gempa bumi, rumah kita jadi berantakan atau ada reruntuhan. Kemudian rasa aman kita merasa tidak aman dan selalu takut, dibayang-bayang oleh nanti akan ada gempa lagi, seperti itu. Jadi hal tersebut sangat dekat dengan kita, akibatnya akan terjadi pada kita, seperti itu. Nah, apa-apa saja yang terjadi ketika bencana itu datang? Yang pertama adalah terjadi kerusakan fisik rumah dan bangunan, kemudian orang-orang juga mencari bantuan dan pelindungan, lalu rutinitas dan aktivitas sehari-hari menjadi terhambat, di mana biasanya kita dapat bekerja, belajar. Hal tersebut akan sulit kita lakukan ketika terjadi bencana. Kemudian orang-orang harus dapat menyesuaikan diri, di mana semuanya normal, menjadi kita harus menyesuaikan diri dengan keadaan setelah bencana. Lalu orang-orang menjadi cemas, takut, hingga trauma. Mengapa orang bisa mengalami trauma? Nah, bencana ini memang sudah berlalu, namun masalahnya itu belum selesai. Orang-orang harus mulai untuk membangun kembali, membereskan kembali rumah-rumahnya, dan agar bisa beraktivitas kembali. Nah, lalu orang-orang juga merasakan dampak psikologis, yaitu trauma. Nah, trauma ini dapat terjadi karena seseorang merasa kehilangan rasa aman dan selalu teringat-ingat pengalaman bencananya tersebut yang menyebabkan ia menjadi trauma. Nah, apabila terjadi dalam jangka panjang, orang tersebut akan mengalami post-traumatic stress disorder atau PTSD. Nah, apa-apa saja gejala-gejala trauma tersebut? Yang pertama adalah orang-orang yang trauma itu biasanya merasa tertekan, kemudian ia menjadi sering menangis. Yang kedua adalah sulit tidur, dan apabila ia dapat tidur, ia terkadang mengalami mimpi buruk. Mimpi buruknya bisa mengenai pengalaman bencana tersebut. Kemudian yang ketiga adalah sensitif dengan suara keras, seperti suara truk lewat atau suara orang berteriak. Ia menjadi sangat takut dengan suara-suara keras tersebut. Yang keempat adalah takut apabila sendirian. Ia sangat takut ketika sendirian, ia harus dibersamai oleh orang lain. Yang kelima adalah ia menjadi menghindar dari hal-hal yang berkaitan dengan kejadian bencana, semisal gempa bumi. Kemudian ia saat itu sedang berada di dekat tembok, kemudian tembok itu tiba-tiba bergerak kencang sekali, jadi dia merasa takut apabila dia berdekatan dengan tembok. Nah, ia takut dan menghindar dari tembok tersebut karena ia takut kalau semisal terjadi gempa lagi, dia akan sangat takut. Kemudian yang keenam adalah ia selalu berpikir kalau hal-hal buruk atau kejadian bencana tersebut akan terjadi lagi.
Kira-kira siapa-siapa saja yang dapat mengalami trauma? Semua orang bisa mengalami trauma, baik anak-anak, remaja, orang dewasa, hingga lansia. Namun, berdasarkan penelitian tersebut menyebutkan bahwa kelompok anak-anak dan remaja menjadi kelompok yang paling beresiko terhadap dampak sosial dan dampak psikologis bencana. Hal itu disebabkan karena anak-anak secara langsung mengalami, merasakan, dan menyaksikan dampak yang ditimbulkan akibat faktor usianya yang masih belum matang secara pertumbuhan psikologis. Lalu gejala-gejala trauma yang terjadi pada anak-anak itu seperti apa? Nah, gejala-gejala trauma tersebut diantaranya adalah ketakutan apabila berpisah dengan orang tua, di mana ia harus selalu bersama orang tua atau bersama kerabat yang bisa melindungi dia. Kemudian ia biasanya mengalami gangguan tidur, seperti mimpi buruk. Lalu ketakutan berada di tempat asing sendirian, di mana seperti yang pertama sudah disebutkan bahwa ia tidak bisa berpisah dengan orang terdekat, orang tua, seperti itu. Lalu terjadi perubahan perilaku yang menjadi lebih pendiam, sensitif, mudah panik, dan jadi sering menangis. Nah, apabila lebih parahnya lagi, anak itu bisa saja sampai dia tidak mau ke sekolah, tidak bisa berkonsentrasi, kemudian dia tidak mau bermain dengan teman-temannya. Itu untuk lebih parahnya gejalanya, seperti itu. Lalu langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk mengantisipasi trauma? Pertolongan pertama atau bantuan pertama secara psikologis untuk korban disebut juga sebagai Psychological First Aid atau PFA. PFA ini dikenal sebagai pertolongan pertama psikologis yang merupakan memberikan bantuan secara psikologis yang paling mendasar bagi orang-orang yang sedang mengalami kejadian traumatik. Terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan mengenai Psychological First Aid atau PFA. Yang pertama, hal tersebut menjadi langkah pertama setelah bencana terjadi. Yang kedua, dapat dilakukan oleh siapa aja dengan mengikuti prinsip PFA. Kemudian yang ketiga, bertujuan untuk mengetahui kondisi kebutuhan seseorang, membantu seseorang dalam memperoleh kebutuhan dasar yaitu rasa aman, mendengarkan tanpa mengharuskan seseorang untuk bercerita, membuat suasana yang nyaman dan menenangkan, serta menghubungkan seseorang dengan informasi-informasi yang dibutuhkan dan untuk melakukan rujukan. PFA ini utamanya adalah memberikan empati, mendengarkan, dan berusaha untuk memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan seperti pertolongan-pertolongan, tempat tinggalnya, bagaimana kondisinya, kemudian kebutuhan-kebutuhan lainnya. Lalu, terhadap prinsip-prinsip dasar dalam PFA yang terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah look, yaitu melihat, mengamati, dan memastikan kondisi setelah bencana, di mana apakah sebagai relawan atau orang yang membantu ini sudah aman untuk datang ke lokasi dan untuk mengamati. Yang kedua adalah listen. Sangat penting untuk mendengarkan dan memahami apa yang dibutuhkan korban. Apa-apa saja yang ditakutkan oleh korban, kita harus mendengarkan. Apa-apa yang dibutuhkan oleh korban, kita harus mendengarkan. Kemudian yang ketiga adalah link. Link ini kita memberikan informasi-informasi yang penting untuk korban. Semisal kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh korban, informasi-informasi, bantuan-bantuan, kita berikan informasi tersebut kepada korban. Seperti itu. Bencana yang baru-baru ini terjadi kepada kita adalah pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 ini merupakan bencana nasional yang ditetapkan oleh pemerintah, di mana pandemi COVID-19 ini termasuk dalam bencana non-alam atau yang diakibatkan oleh wabah penyakit. Nah, bagaimana dampak psikologis dan penanganannya pada masa pandemi COVID-19 ini? COVID-19 ini ditetapkan oleh pemerintah sebagai bencana nasional non-alam karena penyebaran wabah penyakit yang cepat. Perubahan signifikan yang terjadi dalam beraktivitas dari aktivitas yang normal seperti biasa menjadi harus physical distancing, work from home, school from home ini menjadi hal yang mau tidak mau harus kita patuhi untuk kesehatan kita bersama. Lalu, apa saja dampak yang dirasakan masyarakat selama pandemi COVID-19 ini? Yang pertama, masyarakat mengalami kepanikan karena
COVID-19 ini merupakan wabah penyakit yang virusnya menyebar dengan cepat. Masyarakat menjadi panik, memilih untuk tidak keluar rumah, dan cenderung untuk berbelanja dalam jumlah banyak karena kepanikan tersebut. Yang kedua adalah masyarakat harus beradaptasi cepat dari kegiatan yang semula normal menjadi physical distancing, work from home, dan school from home. Yang ketiga adalah stres karena ketidakpastian kapan pandemi ini berakhir. Yang keempat adalah stres dan cemas karena kontak langsung yang tidak bisa dilakukan sehingga harus dilakukan secara daring atau online dengan orang lain. Selama physical distancing ini menyebabkan masyarakat itu cenderung stres dan cemas. Hal-hal apa saja yang harus dilakukan agar kita tidak panik tapi tetap waspada? Yang pertama adalah selalu menjaga diri sesuai anjuran pemerintah, di mana kita diharuskan untuk selalu menggunakan masker, sering mencuci tangan, dan berpergian ketika ada hal mendesak saja. Kemudian, yang kedua adalah memastikan selalu terakses informasi, bisa melalui televisi, koran, atau dari artikel-artikel berita di internet, di mana kita bisa membaca berita-berita terbaru dari pandemi COVID-19 ini. Hal ini juga sebagai upaya untuk kita lebih waspada lagi. Kemudian yang ketiga adalah tetap tenang dan jangan panik, karena panik tidak akan menghasilkan apa-apa. Panik itu akan justru semakin menimbulkan stres dan cemas yang berkelanjutan. Yang terpenting adalah kita harus selalu mengikuti anjuran pemerintah, selalu menjaga diri, dan terakses informasi. Secara garis besar, kita sangat perlu untuk memahami dampak psikologis yang terjadi akibat bencana. Hal tersebut sangat penting dalam bencana apapun, baik bencana alam, bencana non-alam, atau bencana yang disebabkan oleh manusia. Kita tidak hanya bisa melihat kondisi lingkungan sekitar saja, namun kita juga perlu melihat kondisi psikologis korban yang terdampak. Penanganan awal psikologis ini akan sangat membantu korban untuk lebih cepat pulih dan tidak mengalami trauma. Sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan dapat diterapkan nantinya. Terima kasih atas perhatiannya Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.